Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Oktaviana Saripuratmoko. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya kelompok 6 Geografi. Kelompok saya terdiri dari Rahma Natasha, Saskia Azza Azura, Fania Rahma Putri, Putri Alia Septia, Cindy Salsabila, dan Kusai Ibnu Mahendra. Di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup pengetahuan geografi. Saya menjelaskan perkembangan geografi. Geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ilmu geografi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ilmu geografi dimulai dari geografi klasik. Pada masa ini, ilmu pengetahuan masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Yang kedua, geografi abad pertengahan. Pada masa ini, bangsa Arab memelihara warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Yang ketiga, geografi akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Pada masa ini, ahli geografi memperdalam ilmu geologi penelitiannya. Yang terakhir, geografi mutakhir. Pada masa ini, lebih mengarah pada upaya penyelesaian masalah yang dihadapi manusia. Sekian presentasi tentang perkembangan geografi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Natasha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Natasha akan melanjutkan materi dari Saskia Oktaviana. Pada perkembangan ilmu geografi muncul beberapa paham, yaitu paham fisis determinis dan paham posibilis. Pada mulanya ahli geografi menganut paham fisis determinis. Paham fisis determinis berpendapat bahwa alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Adapun paham posibilis berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia. Manusia sendiri yang memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk memperbaiki kehidupannya melalui kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Adapun alam hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Tokoh geografi yang menganut paham fisis determinis adalah Carl Ritter, Friedrich Schlegel, dan Ellsworth Huntington. Tokoh geografi yang menganut paham posibilis adalah Paul Vidal de la Blache. Yang kedua, definisi geografi. Begitu banyaknya definisi geografi yang dikemukakan para ahli, banyaknya definisi geografi tersebut dilatar belakangi oleh keahlian. Yang pertama, Eratosthenes tahun 176 sampai 194 sebelum Masehi mengemukakan bahwa geografi, geo artinya bumi, dan graphian artinya uraian adalah ilmu yang menguraikan tentang bumi. Yang kedua, Carl Ritter tahun 1779 sampai 1859 mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Yang ketiga, Ellsworth Huntington tahun 1876 sampai 1946 mengemukakan bahwa geografi merupakan studi tentang alam dan persebarannya melalui hubungan antara lingkungan dan aktivitas atau kualitas manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Azza. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Rahma Natasha. Objek studi geografi dan aspek geografi. Objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi dibedakan atas dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah geosfer, geobumi, sfer lapisan. Geosfer adalah lapisan permukaan bumi, baik yang berada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, maupun di bawah permukaan bumi, yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Geosfer terdiri atas lapisan litosfer, atmosfer,
heat roster, serta biosfer, dengan penekanan terhadap antroposfer sebagai makhluk yang paling berperan di dalamnya. Objek formal adalah region. Cara pandang geografi terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangan yang meliputi tiga, yaitu sebagai berikut: pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut, perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Sebagai ciri khas geografi yang dikenal dengan istilah 5W, yaitu sebagai berikut: what, where, when, why, what, dan how. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fania. Saya akan melanjutkan materi dari Saskia, yaitu aspek-aspek geografi. Aspek geografi terdiri atas kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Aspek geografi yang termasuk kondisi fisik antara lain biotik dan abiotik. Adapun kondisi non-fisik meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kondisi fisik yang pertama aspek biotik meliputi unsur tumbuhan yaitu flora dan binatang yaitu fauna. Yang kedua aspek abiotik meliputi unsur kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Kondisi non-fisik yang pertama aspek sosial meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua aspek ekonomi meliputi mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang ketiga aspek budaya meliputi kajian unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Yang keempat aspek politik meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri yang akan melanjutkan presentasi mengenai konsep geografi menurut para ahli. Pertama, saya akan membahas konsep geografi menurut Henry J. Warman. Menurut Henry, ada 15 konsep esensial geografi. Di antaranya yaitu konsep wilayah, konsep lapisan kehidupan, konsep manusia sebagai ekologi yang dominan, konsep interaksi keruangan, konsep bumi sebagai bola, konsep relasi wilayah, konsep persamaan wilayah, konsep perbedaan wilayah, konsep keunikan wilayah, konsep persebaran wilayah, konsep lokasi relatif, konsep keuntungan, konsep perubahan yang terus-menerus, konsep SDA yang dibatasi budaya, konsep bumi itu bulat di atas kertas datar. Selanjutnya, konsep geografi menurut Peter Haggett ada 5, yaitu pertama, adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah, kedua, bentang alam, ketiga, sistem antara manusia dan lingkungannya, keempat, distribusi keruangan atau ekosistem, dan yang terakhir, pengukuran atau geometrik. Dan yang terakhir yaitu konsep geografi menurut Daljoni, yaitu penghargaan budayawi terhadap bumi, konsep regional, pertalian wilayah, lokasi, interaksi keruangan, skala wilayah, dan konsep tentang perubahan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cindy. Saya Cindy Salsabila akan melanjutkan materi dari Putri dengan tema prinsip geografi dan contoh terapannya. Selain mengetahui konsep geografi, dalam kajian geografi terdapat pula prinsip geografi, yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip persebaran. Dalam persebaran berbagai fenomena geografi di permukaan bumi, dapat diungkapkan hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya di suatu wilayah yang berbeda. Kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi didasarkan dengan hubungan antara satu gejala dengan gejala lain atau antara objek fisik yang satu dan objek fisik lainnya. Ketiga, prinsip keruangan. Dalam prinsip keruangan juga memperhatikan prinsip lainnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi antara objek yang satu dengan objek lainnya. Keempat, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi geografi.
terhadap gejala-gejala atau fenomena masalah yang ada. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kusai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusai Ibnu Mahendra. Saya akan melanjutkan materi dari Cindy. Pendekatan geografi dan contoh terapannya. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, manusia, dan hewan. Yang kedua adalah pendekatan ekologis. Ekologis adalah ilmu yang mempelajari integrasi antara organisme hidup dan lingkungannya. Ekologi manusia atau human ecology adalah studi mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan manusia lainnya. Ekologi manusia sering pula disebut sebagai objek kajian geografi. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Di dalam pendekatan ini terdapat dua aktivitas yang perlu dilaksanakan atau dilakukan, yakni antara lain analisis kompleks wilayah kewilayahannya atau regionalization dan klasifikasi atau classification. Pendekatan keruangan, pendekatan ekologis, dan pendekatan kompleks wilayah. F adalah keterampilan geografi. Geografi merupakan disiplin ilmu yang terintegrasi sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi kehidupan baik di lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan maupun masyarakat. Kebutuhan eksistensi, yang kedua adalah alasan etika, yang ketiga adalah alasan intelektual, yang keempat adalah alasan praktis. Untuk mempelajari tujuan tersebut, maka kita harus memiliki keterampilan geografi. Yang pertama adalah kemelakan geografi. Kemelakan geografi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi segala permasalahan keruangan muka bumi. A. Memiliki kebiasaan berpikir spesial. B. Mempraktikkan berpikir spesial. C. Kritis terhadap berpikir spesial. Yang kedua adalah kecerdasan spasial.